Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap puasa? Tahu nggak kalian bahwa ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita harus paham tentang ilmu berpuasa. Di antara ilmu berpuasa adalah tentang rukun puasa. Anak-anak tahu nggak ada berapa rukun puasa? Anak-anakku sekalian, rukun puasa ada dua, yaitu yang pertama niat, yang kedua menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai matahari terbenam. Untuk yang rukun pertama niat, penjelasannya adalah niat di sini maksudnya adalah niat berpuasa. Niat tempatnya ada di dalam hati, jadi tidak cukup hanya dilisankan, diucapkan, bahkan tidak wajib untuk dilafadzkan. Buktinya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Beliau bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Jika berniat berpuasa Ramadan, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Sedikitnya ada 3 syarat. Syarat yang pertama, anak-anak sekalian, adalah at-tabyidz. Apa itu at-tabyidz? At-tabyidz adalah kita harus berniat puasa di malam hari sebelum fajar. Jika kita tidak berniat puasa kecuali setelah fajar, maka niat kita tidak sah. Kalau niat kita tidak sah, maka puasanya juga tidak sah. Ini juga berdasarkan sabda Nabi tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang tidak berpuasa, barang siapa yang niat, maka dia akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka puasanya batal. Itu adalah syarat niat puasa yang pertama. Syarat yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin maksudnya adalah menentukan jenis puasanya. Kalian sebutkan ketika kalian berniat, bertekad dalam hati ingin berpuasa apa. Dalam hal ini kita berpuasa Ramadan. Jika kita hanya berniat puasa secara umum, tidak spesifik, misalnya puasa Ramadan, maka niat kita tidak sah. Sebagaimana hadis tentang niat tadi, ya, kita hanya akan mendapatkan sebagaimana yang kita niatkan. Syarat yang ketiga ketika kita berniat puasa adalah at-takrir, artinya pengulangan. Artinya kita harus berniat setiap malam sebelum subuh pada hari-hari di bulan Ramadan. Jadi niatnya tidak dijamak satu kali di awal bulan untuk seluruh hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian rukun yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak paham apa saja yang bisa membatalkan puasa? Sebetulnya ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini Pak Agus hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah yang dilakukan dengan sengaja, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita lagi puasa, kemudian kita lupa, kita makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Meskipun kita makannya banyak, minumnya banyak, itu karena
kita lupa, maka tidak batal. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu yang dohir, yang bisa dilihat mata, ke dalam lubang-lubang yang ada atau rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita lewat mulut, itu membatalkan puasa. Yang bisa dilihat ya, tentu saja yang dimasukkan ya. Kalau yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, ke dalam tenggorokan gitu, tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, maka itu tidak membatalkan. Contohnya angin masuk ke dalam tubuh kita puasanya tidak batal. Selain lewat lubang rongga mulut, lubang yang lain, lubang hidung, itu kalau kita masukkan suatu juga batal. Misalnya obat tetes hidung. Demikian juga lubang telinga, misalnya pakai obat tetes telinga, itu membatalkan. Tapi kalau obat tetes mata, menurut kalian membatalkan atau tidak? Tidak jawabannya, karena rongga mata itu tidak terbuka sebagaimana rongga-rongga yang lain, karena tertutup oleh bola mata. Ada juga kasus di mana orang yang kesulitan untuk buang air besar, sehingga memasukkan sesuatu ke dalam lubang tempat keluarnya air besar, itu juga membatalkan puasa. Mungkin kalian lebih paham ya namanya apa ya itu kegiatan. Kemudian yang terakhir yang bisa Pak Agus sebutkan adalah yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja termasuk hal yang membatalkan puasa. Tentu saja konsekuensinya jika tidak disengaja berarti puasanya tidak batal. Mungkin itu saja yang dapat Pak Agus sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersemangat untuk memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini. Semoga Pak Agus dan anak-anak sekalian akan reuni nanti menikmati apa yang kita upayakan berupa amal ibadah nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.